Enggak, pada Kang Sandi di Baik, tanuhan Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang insya Allah kita manfaatkan dalam agenda kebaikan ini, dalam agenda silaturahim ini, dengan tujuan untuk senantiasa mengingatkan gitu ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Insya Allah salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiun tabiin, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaat di yaumil qiyamah kelak. Baik, ikhwah rahimakumullah, izin menyampaikan sharing pada pagi hari ini, tidak bermaksud untuk menggurui. Insya Allah pagi hari ini sharing mengenai hadis arba'in ke-36. Saya mengambil dari kitab Al-Wafi, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi ainil akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafaftuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amalahu lam yusri bihi nasabuh. Rawahul Muslim. Yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membebaskan seseorang mukmin dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan membebaskan dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, pasti Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang baik, pasti Allah memberinya kemudahan ke syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, masjid, membaca dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka akan merasakan ketentraman dan kasih sayang. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Orang yang amal perbuatannya kurang sempurna tidak bisa disempurnakan oleh kemuliaan nasab. Hadis riwayat Muslim. Ahamiyatul hadis ini atau urgensi dari hadis ini, Imam Nawawi berkata, ini adalah hadis yang sangat penting. Ia memuat berbagai ilmu, berbagai kaidah dan berbagai adab. Ibnu Alan menambahkan juga mencakup fadail atau keutamaan-keutamaan, manfaat dan hukum. Baik, kita masuk ke fiqhul hadis atau kandungan hadis. Ini yang pertama mengenai orang-orang muslim ibarat satu tubuh gitu. Dalam hadis disebutkan perumpamaan seorang
mukmin dalam kasih sayang bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekujur tubuh akan merasa kurang tidur dan panas atau demam gitu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi sangat penting gitu ya bagaimana kita gitu seorang muslim harus merasakan penderitaan satu sama lain, merasakan kesenangan satu sama lain. Jadi ketika ada saudara muslim kita yang terkena musibah, maka naluri gitu ya, kita sesama muslim harus saling membantu gitu ya, meringankan bebannya. Kemudian berbicara saudara kita yang jauh pun sama gitu ya, ketika Palestina dan kondisi diserang oleh Israel, maka yang kita lakukan ya sebisa kita lakukan gitu ya. Ketika kita mempunyai harta kita, ya kita jihad dengan mal kita gitu, dengan harta kita. Namun ketika memang kita tidak mempunyai harta gitu ya, ya minimal kita membantunya lewat doa gitu. Karena doa asilatul muslim gitu ya. Doa itu senjatanya orang Islam gitu. Gitu. 3 poin. Yang pertama itu menolong dalam kezaliman. Di dalam hadis muttafaq alaih diriwayatkan Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan dizalimi. Kemudian Rasulullah bersabda juga, tolonglah saudaramu, baik ia melakukan kezaliman ataupun ketika ia dizalimi. Seseorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, saya memang harus menolong ketika dizalimi. Lalu bagaimana jika ia melakukan kezaliman? Bagaimana saya harus menolongnya? Rasulullah bersabda, kamu menghalanginya untuk tidak berbuat zalim. Berarti kamu telah menolongnya. Kemudian dikuatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 72, Allah berfirman, jika mereka minta pertolongan kepadamu, urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Kemudian di dalam satu hadis lagi diriwayatkan Imam Ahmad, Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengetahui seorang mukmin dihinakan dan ia mampu menolongnya namun tidak mau menolongnya, maka Allah akan menghinakannya di depan semua makhluk pada hari kiamat. Ini nauzubillah gitu ya, di hadis terakhir ada ancaman gitu ya ketika seseorang mampu menolong saudaranya tapi enggan gitu ya, ancamannya itu Allah hinakan gitu ya di depan semua makhluk pada hari kiamat gitu, nauzubillah. Kemudian yang kedua adalah membebaskan dari tahanan musuh. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah orang yang berada dalam tahanan musuh. Nah ini sesuai kapasitas kita gitu ya, ketika memang kita mempunyai suatu jabatan yang bisa melakukan hal ini, maka lakukan gitu ya. Contohnya kemarin ketika ada kasus manusia yang di ini ya, yang tertangkap OTT gitu ya, dan ternyata di rumahnya itu ada kerangkeng manusia gitu ya, ada beberapa orang yang di penjara gitu ya dengan alasan direhabilitasi, mereka dipekerjakan ya tanpa diberi upah, hanya diberi makan gitu ya. Nah ini ketika pihak berwenang mengetahui hal ini dan mempunyai suatu jabatan, maka ini bisa dilakukan gitu ya, membebaskan orang yang berada di dalam tahanan gitu, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang poin ketiganya itu memberi hutang jika diperlukan. Nah ini Masya Allah gitu ya, bab hutang ini ternyata di dalam hadis Ibnu Majah itu keutamaan itu lebih baik dibanding orang yang bersedekah. Rasulullah bersabda, pada malam ketika aku melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, atau proses Isra, peristiwa Isra, saya melihat sebuah tulisan di pintu surga 10 kali lipat. Sedangkan pemberian hutang akan dilipat gandakan 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apa yang menyebabkan pemberi hutang lebih baik dari sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta atau memerlukan sedekah kadang memiliki sesuatu yang diberikan kepadanya. Akan tetapi orang yang memberi pinjaman pada dasarnya memberikan sesuatu karena memang benar-benar dibutuhkan. Ya, jadi ini salah satu keutamaan memberikan hutang gitu ya. Kemudian di hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghutangi seorang muslim 1 dirham sebanyak 2 kali, maka baginya pahala 1 kali sedekah. Selanjutnya ke kandungan hadis yang ketiga, ini kesusahan pada hari kiamat. Ya begitu perihnya gitu ya, bagaimana kelak itu keadaan huru-hara seorang muslim tidak akan merasakan dahsyatnya gitu ya hukuman yang terjadi gitu.
sebagaimana yang sudah kita ketahui gitu ya dari para asatid akhir zaman gitu ya, pembahasan mengenai hari kiamat ini adanya maaf, kalau Ustadz Zulkifli Ali MA itu bilang tuh angin lembut kematian itu ya, insyaallah akan berhembus dari arah Yaman, yang ada iman sebiji zarah pun akan meninggal gitu ya, terkena angin itu gitu. Dan insyaallah kita tidak akan merasakan, bagaimana dahsyatnya huru-hara kiamat gitu ya, bagaimana para planet-planet Allah benturkan satu sama lain dan, kedahsyatan lainnya gitu. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah mengumpulkan semua makhluk, baik yang hidup di masa lampau ataupun yang akan datang di satu tempat. Pada saat itu mereka mendengar suara penyeru, pandangan menembus mereka dan matahari sangat dekat di atas mereka, hingga mereka merasakan kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu menahannya. Mereka saling bertanya, tidakkah kalian melihat apa yang sedang kalian alami? Tidakkah kalian melihat siapa yang dapat memberi syafaat kepada kalian di sisi Tuhan kalian? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis lain, Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat semua manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Saya kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, semua laki-laki dan wanita dan mereka saling melihat satu sama lain?" Rasulullah menjawab, "Hari itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak akan memikirkan hal itu." Muttafaq alaih. Kemudian di hadis lainnya Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan mengeluarkannya dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat." Nah, jadi memang betul gitu ya, momentum kita hidup di dunia ini senantiasa mencari amal gitu, mengumpulkan bekal kelak di akhirat. Karena apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di hari kemudian gitu ya, dalam hal ini kiamat gitu. Ketika tidak ada syafaat, maka syafaat-syafaat amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan akan menjadi syafaat gitu. Sedekah kita akan menjadi syafaat, amal kebaikan kita menjadi syafaat, dan yang terpenting itu ya syafaat dari Rasulullah gitu ya. Kita senantiasa bersalawat kepadanya gitu. Kita buat targetan yaumiyah kita gitu ya. Misalkan sehari 100 kali sholawat, 1000 kali istighfar seperti hal itu gitu. Nah ini, ikhtiar kita gitu ya, semoga senantiasa ketika di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, kita tidak mengalami kesusahan dan kesulitan yang digambarkan dalam hadis-hadis yang tadi gitu. Kemudian, selanjutnya, kandungan hadis yang keempat, ini memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan. Nah, di sini ada 2 kondisi, yang pertama itu dalam segi utang gitu ya. Yang pertama itu orang yang memberikan pinjaman hutang, menangguhkan waktu pembayaran. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 ketika, yang berbunyi, "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan." Ini kondisi yang pertama gitu ya, ketika kita memberikan hutang kepada seseorang dan orang tersebut tidak mampu membayar pada tempo yang tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan tangguh ke lapangan gitu. Kita mundurkan lagi temponya. Kemudian ada tingkatan yang kedua. Yang kedua itu menganggap lunas hutang tersebut. Masih lanjutan di ayat tersebut, eee, sampai ia berkelapangan, jika engkau mensedekahkannya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini tingkatan yang kedua itu, meridokannya gitu, dianggap lunas gitu. Tapi memang kondisinya tuh, ada beberapa kondisi gitu ya, pada saat ini tuh ketika seorang yang, susah ketika ditagih hutangnya, dan kita tuh ikhtiar gitu ya supaya dia itu terbebas dari hutang gitu. Tapi kadang, si orang ini tuh, apa ya, selalu menghindar gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, hal ini bisa kita, dalam surat ini gitu ya, bisa kita, praktekkan gitu. Entah kita dilapangkan lagi waktu temponya atau kita lunasi gitu. Nah, ini dilihat juga kondisinya ya, misalkan ketika si penghutang ini dilihat statusnya masih banyak jalan-jalan, jajan ke kafe-kafe atau apa-apa gitu ya, atau tidak layak lah untuk kita ibaratnya diridhokan gitu ya hutangnya. Ya ini mungkin bisanya yang tahapan kedua gitu, tenggang waktunya saja di ini. Tapi kalau level keimanannya sudah luar biasa, ya udahlah ikhlaskan saja misalkan ya kalau kita berkecukupan.
Seperti itu. Kemudian dalam hadis juga disebutkan barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesusahan pada hari kiamat, hendaklah ia memudahkan kesulitan orang yang berhutang atau memutihkannya atau menganggap lunas. Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu keutamaannya gitu ya. Ketika kita ridho, bisa ikhlas dengan menganggap lunas hutang seorang muslim gitu ya, teman kita atau rekan kita, maka Allah akan menyelamatkan kita dari kesusahan kelak di hari kiamat gitu. Kemudian poin selanjutnya, poin kelima dari intisari hadis ini, kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Furqan ayat 26 Allah berfirman, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang maha pemurah, dan hari itu adalah hari yang penuh kesyukuran bagi orang-orang kafir. Kemudian di surat Al-Mudassir ayat 8-10, apabila ditutup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Dikuatkan di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, seseorang telah memberi hutang kepada banyak orang. Ia berkata kepada pembantunya, jika kamu mendapati orang yang kesulitan membayar hutang, maka maafkanlah dia. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika ia bertemu Allah, Allah mengampuni segala dosanya. Kemudian di hadis lain Rasulullah bersabda, seorang laki-laki dari umat sebelum kalian dihisab, tidak didapatkan satu kebaikan pun padanya, kecuali dia suka bergaul dengan orang lain dan suka memberi kemudahan. Dia menyuruh para pembantunya untuk memaafkan orang yang kesulitan. Maka Allah berfirman, kamilah yang lebih berhak untuk memberi maaf daripada orang itu. Sudah berilah ia maaf. Itu ya, memberikan kemudahan. Memang ditekankan itu dalam beberapa poin di hadis ini tuh mengenai utang piutang gitu ya. Karena memang hutang ini sesuatu hal yang sangat besar gitu ya konsekuensinya, dosanya, dan sangat besar juga keutamaannya gitu ya. Bagi siapa yang saja yang bisa memutihkan itu atau menganggap hutang tersebut lunas gitu ya. Kemudian poin selanjutnya mengenai menutup aib seorang muslim. Banyak nas yang menorong untuk menutup aib atau rahasia seorang muslim. Banyak nas-nas yang memperingatkan agar tidak mencari-cari aib seorang muslim. Nah di sini dalam hadisnya itu, barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Sedangkan barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan membuka aibnya sehingga ia mendapat malu walaupun ia di rumahnya sendiri. Kemudian di hadis lain, salafus saleh berkata, bukan hadis maaf, saya melihat satu kaum yang tidak tampak memiliki aib kekurangan, akan tetapi mereka suka menyebut-nyebut kekurangan orang lain. Maka orang lain pun suka menyebut aib mereka. Di sisi lain, saya melihat satu kaum yang memiliki aib, namun mereka menahan diri untuk tidak menyebutkan aib orang lain. Maka aib mereka pun terlupakan. Kemudian di hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah naik ke atas mimbar dan memanggil dengan suara keras, wahai orang-orang yang telah masuk Islam, namun hanya sebatas lisan dan belum meyakini dengan hatinya, janganlah kalian menyakiti orang-orang muslim. Jangan menghina mereka dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena siapapun yang mencari-cari aib sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Lalu Allah akan menghinakannya meskipun ia sedang berada di tengah perjalanan. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Nah ini salah satu keutamaan menutup aib sesama muslim, Allah akan menutup aib kita gitu. Karena sejatinya kita masing-masing itu individu mempunyai aib tersendiri dan akan malu gitu ya ketika aib tersebut disebarluaskan gitu ya. Selanjutnya masuk ke tidak saya bacakan semua ya karena cukup banyak poin-poinnya. Masuk ke paragraf terakhir mengenai yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusrif bihi nasab. Nah ini berangkat dari masjid terlebih dahulu.
karena disebutkan gitu ya, tidakkah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, masjid, membaca dan mempelajari Al-Qur'an, niscaya mereka merasakan ketentraman dan kasih sayang. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Masuk ke bab masjidnya dulu gitu ya, di dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 38 Allah berfirman, di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Kemudian selanjutnya mengenai membaca Al-Qur'an, ini merupakan ibadah yang unik gitu ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 27, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu kitab Rabbmu Al-Qur'an. Kemudian di Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya akan bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan mengulang-ulanginya dengan susah payah, maka dia mendapat 2 pahala. Nah, ini salah satu keutamaan gitu ya, membaca Al-Quran ketika kita bisa membaca dengan lancar, tartil, dengan makhrajul huruf yang sesuai, tajwid yang sesuai, maka levelnya itu setara dengan para malaikat yang mulia gitu ya. Dan ketika terbata-bata pun Allah ganjar dengan 2 pahala gitu. Pahala dia membaca dan pahala dia berikhtiar gitu ya, bersusah payah dalam senantiasa belajar dan membaca Al-Qur'an gitu ya. Kemudian di dalam hadis Tirmizi, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Al-Quran, maka dalam setiap hurufnya akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam 1 huruf, alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ini salah satu keutamaan yang sangat luar biasa gitu ya. 1 huruf itu dibalas 10 kebaikan itu. Jadi bagaimana kalau 1 ayat gitu, 1 Al-Fatihah berapa huruf di sana gitu ya. Dan terlebih lagi ketika keutamaan seorang penghafal Al-Quran yang senantiasa mengulang-ulangi terus gitu ya hafalannya. 1 ayat itu bisa diulangi berapa kali ucapan gitu ya, dan sangat luar biasa gitu ya ganjarannya kelak. Poin selanjutnya mengenali karunia Allah dan keridhoannya. Yang tadi disebutkan di dalam hadis ada 4 keutamaan yang akan kita peroleh gitu ya ketika kita berada di suatu majelis ilmu di masjid yang mengkaji sebuah Al-Qur'an dan mengamalkannya gitu ya. Yang pertama akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi, sedangkan di rumahnya ada seekor binatang. Binatang tersebut kemudian lari. Lalu ia memeriksanya, ternyata awan telah turun dan menaunginya. Lalu ia menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, bacalah, karena itu adalah ketenangan yang turun karena bacaan Al-Quran. Kemudian dikuatkan di surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kemudian di dalam surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian terakhir di surat Az-Zumar Allah berfirman, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini salah satu membatunya hati itu karena jauhnya dari kitabullah gitu ya, dari Al-Qur'an. Jadi kita dawamkan dalam amalan yaumiyah kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an gitu ya. 1 hari 1 ayat, 1 ayat 1 halaman gitu ya. Kemudian 1 juz atau bahkan lebih gitu ya. Nah, ini sesuai kapasitas masing-masing gitu ya, sesuai ya, jangan pernah berpikir untuk senantiasa membaca Quran di waktu luang.
tapi dawamkan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap harinya gitu. Kemudian yang poin kedua itu diliputi rahmat. Tadi sakinah, ketenangan, yang kedua rahmat. Salman radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia berada dalam satu kumpulan orang yang berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah lewat dan bertanya, "Apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat rahmat telah turun kepada kalian hingga aku ingin bergabung dengan kalian." Jadi inilah rahmat yang merupakan sesuatu yang paling agung diperoleh seorang muslim dari jerih payah yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam 1 Yunus ayat 58, "Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Kemudian di surat Al-A'raf juga ayat 158 Allah berfirman, "Siksaku akan kutimbakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami." Nah, ini balik lagi ketika kita membaca Al-Quran dan kita mengimani setiap ayat yang kita baca, maka rahmat Allah akan meliputi kita gitu ya. Di sini ada 3 kriteria gitu ya untuk bagaimana ketetapan rahmat akan menaungi kita gitu ya. Orang-orang yang bertakwa, kemudian orang yang menunaikan zakat, dan terakhir orang yang beriman kepada ayat Allah. Keutamaan yang selanjutnya yang ketiga, para malaikat berkerumun di sekelilingnya. Usaid bin Khuzair radhiyallahu anhu menceritakan, suatu malam ia membaca surat Al-Baqarah, sedangkan kudanya terikat di sisinya. Tiba-tiba kuda tersebut berputar-putar gelisah. Ia lalu menghentikan bacaan dan kuda pun berhenti berputar. Lalu ia membaca lagi, kuda yang ada di sampingnya langsung berputar-putar. Ia lalu menghentikan bacaan, kudanya lalu terdiam. Kemudian ia meneruskan bacaan lagi dan kejadian yang sama terulang kembali. Kudanya berputar-putar kegelisahan. Lalu ia pergi menjauhi kuda. Saat kejadian tersebut, anaknya Yahya berada di dekat Usaid. Karenanya ia takut kuda tersebut akan menginjak Yahya. Lalu ia menarik Yahya. Saat itulah melihat ke atas dan melihat sesuatu yang menyebabkan kudanya gelisah. Paginya Usaid melaporkan kejadian semalam kepada Rasulullah seraya berkata, "Ketika saya melihat ke atas, ternyata ada gumpalan awan seperti lampu-lampu. Saya terus memandangnya hingga ia menghilang." Rasulullah berkata, "Kamu tahu apa ya itu?" Usaid menjawab, "Tidak, tidak Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Itu adalah malaikat yang mendekat karena suaramu, dan andai kamu terus membaca, tentulah orang-orang melihatnya hingga akan tampak jelas." Kemudian di hadis lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalanan, mencari orang-orang yang berzikir mencari orang yang berzikir. Jika menemukan orang-orang yang berzikir mengingat Allah, para malaikat itu berkata, 'Silahkan minta apa yang kalian perlukan.' Lalu malaikat tadi menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Allah kemudian bertanya, dan Allah sebenarnya Maha tahu apa yang dilihat para malaikat. 'Apa yang dikatakan hamba-hambaku?' Malaikat-malaikat menjawab, 'Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid kepadamu. Mereka juga mengagungkanmu.' Allah bertanya, 'Apakah mereka melihatku?' Malaikat menjawab, 'Tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu.' Allah bertanya, 'Bagaimana jika mereka melihatku?' Malaikat menjawab, 'Andai mereka melihatmu, tentulah mereka akan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu, lebih banyak bertasbih dan lebih banyak bertahmid.' Allah bertanya, 'Apa yang mereka minta dariku?' Malaikat menjawab, 'Mereka meminta syurgamu.' Allah bertanya, 'Apakah mereka telah melihat surga?' Malaikat menjawab, 'Tidak. Demi Allah, mereka tidak melihat surga.' Allah bertanya, 'Bagaimana jika mereka melihat surga?' Malaikat menjawab, 'Mereka akan lebih sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan semakin merindukannya.' Allah bertanya, 'Lalu dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku?' Malaikat menjawab, 'Mereka minta perlindungan kepadamu dari neraka.' Allah bertanya, 'Apakah mereka melihatnya?' Malaikat menjawab, 'Tidak. Demi Allah, mereka tidak melihatnya.' Allah bertanya, 'Bagaimana jika mereka melihatnya?' Malaikat menjawab, 'Andai mereka melihat, mereka akan lebih menjauhi dan akan semakin merasa takut.' Allah lalu berkata, 'Kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka.' Salah satu malaikat kemudian berkata, 'Dalam sekelompok itu ada orang yang bukan termasuk mereka. Ia datang hanya karena ada keperluan.'
Allah menjawab, mereka telah berada dalam satu kelompok dan orang itu tidak mencelakakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini ya salah satu keutamaan ketika bermajelis ilmu itu dinaungi para malaikat, dan bahkan orang yang lewat pun gitu singgah gitu ya, misalkan hanya ikut wudhu dan ikut menyimak pun bukan dari golongan komunitas itu gitu ya, kalau catat dalam kelompok itu gitu ya, kelompok yang dinaungi itu dan mendapatkan keutamaan itu ya, terlebih tadi gitu ya, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan yang terakhir, orang yang berzikir kepadanya, Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Allah berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Terakhir, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku sejalan dengan dugaan hambaku terhadapku. Aku bersama ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan kumpulan orang, maka aku akan mengingatnya di hadapan makhluk yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedapak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan lari. Jadi untuk kesimpulannya, dari keutamaan paragraf terakhir dari hadis ini itu, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu membaca, mendengar, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain, sangat beruntung gitu ya, benar-benar beruntung gitu ya, akan mendapatkan ketenangan, kemudian diliputi rahmah, dan senantiasa didoakan oleh para malaikat di sekelilingnya. Ya demikian sharing pagi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang, dan mohon maaf juga untuk pembahasannya saya sangat banyak melihat buku gitu, karena memang ini hadis dan ayat Quran, tidak khawatir gitu ya ketika salah mengucapkan, nanti salah makna dan salah tafsiran. Demikian yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Syukuran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Sandi yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu kepada kita di pagi hari ini. Sahabat sekalian, alhamdulillah, silakan kepada sahabat yang ingin sharing atau berbagi di pagi ini, dipersilakan, ada waktu 3 menit. Ya, silakan berinteraksi dan ya bertanya atau berdialog, silakan di Ayo mangga Pak Yasir, mana dibuka itu fotonya bisi tidur. Pak Yasir, Kang Rifki, Kang Randi, Kang Ahmad, eta ada NDF Project. NDF Project-nya saha bah? MDF Project. Sudah. Oh, kenalkeun atuh bah, saha eta teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jika tidak ada yang bertanya berarti pada mengerti ya. Kata Ustaz Adi juga, jangan banyak bertanya. Masya Allah. Sahabat sekalian, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, dan tentunya apa-apa yang disampaikan Kang Sandi kita amalkan dan tetap istiqomah untuk menjalankan perintahnya. Sahabat sekalian, silakan kepada Kang Dani dan Kang Haji untuk menginfokan agenda Dunrat seminggu ke depan. Nah, nanti kami persilakan. Ya, Pak Haji, mangga Pak Haji. Di mana dulu PCM? PCM hari ini di tengah kota, bah, di Al-Kausar. Dan insya Allah berikutnya
ini malam Ahad atau hari Ahadnya di Pangalengan di Kang Ayi ya, keluar kota. Jadi buat teman-teman semua yang ingin gabung, mangga silahkan boleh. Mungkin ada Jadi yang hari Ahad di Pangalengan gitu. ya betul. Mungkin ada yang berangkat Sambil malam goes, Minggu, sambil kayaknya goes. kayaknya. Biar sambil refreshing. Alhamdulillah selamat ulin dah, Bah. Ulin. Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Satu pekan ke depan insya Allah ada kegiatan beberapa. Kemudian hari ini insya Allah ada KCM di tengah kota, dan kebetulan hari ini juga saya diundang ke rumah singgah Al-Fatihnya Ustadz Fatih Karim dan Kang Alvin. Sebetulnya ada undangan ke Jogja, sebetulnya ini tuh ke Yogyakarta tanggal hari Kamis sampai hari Ahad ke Jogja, cuman saya cancel karena sudah ada kegiatan di Babu Salam dan di Bekasi ya. Jadi ada undangan dari Rumah Singgah Al-Fatih untuk mendampingi kemudian safari dakwahnya ke Jogja. Pengen ketemu sama Mas Sabtuari tadinya, sebetulnya saya dijadwalkan untuk bisa silaturahim dengan Mas Sabtuari, cuman nanti di reschedule mudah-mudahan di bulan Februari ya. Kemudian di hari Jumat insya Allah kita ada berbagi bergerak dan kita akan masak kembali di pesantrennya. Jadi masak burgernya langsung di pesantrennya di Babu Salam di Dago ya. Haji Dago mana lupa, daerah Sierra ya. Ya. Sierra ke atas terus pokoknya nanti ada pondok pesantren Babu Salam. Kemudian kita mulai acaranya itu di Ba'da Jumat karena posisi hari Jumat juga kita akan silaturahim ke Bekasi. Jadi pulang dari Babu Salam lanjut ke Bekasi untuk silaturahim dengan PT Denso di hari Sabtunya. Jadi nanti yang mau ikut, mangga sudah ada 3 orang, Kang Panji ikut, kemudian ada Ustadz Failian, karena diminta khusus buat masuk ke PT Denso itu harus punya aplikasi Peduli Lindungi katanya begitu. Dan alhamdulillah hari Ahadnya nanti ada kegiatan bareng, jadi nanti pulang hari Sabtu sore sudah pulang ke Bandung, mudah-mudahan bisa hari Ahadnya bisa merapat insya Allah, kalau jadwal di Indosiarnya tidak jadi ya Bah ya. Jadi kalau jadwal Indosiarnya nggak jadi, nanti hari Ahadnya bisa ke Pengalengan. Dan pekan depannya nanti dijadwalkan karena ini ada permintaan dari pesantren di Al Ayubi di daerah Padasuka Cicahem ke atas, bersama Ustadz Irfan dari Gontor, sahabatnya Ustadz Rizaldi. Kemudian Kang Dimi juga sebagai penasehatnya di sana di Al Ayubi, pengen disilaturahimi di Jumat yang akan datang. Gitu aja Pak, paling nanti dikondisikan lagi ya. Siap. Yang mau ikut mangga. Siap. Informasinya Kang Haji. Jadi sahabat sekalian, untuk hari ini KCM di Al-Kausar ya di Serang Sumbawa, dan hari Jumatnya di Babu Salam Dago dan berlanjut ke Bekasi ya. Nanti Sabtunya ke PT Denso. Sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita kerjakan dapat berkahan di pagi dan hari ini. Ini ya, kayaknya bersiap. Di doa dulu aja, Bah. Hah? Kita tutup doa dulu aja. Doa dulu ya, Pak Haji, maka ditutup dengan doa Pak Haji. Silakan. Doa khawatir mati saja, Bah. Doa kafaratul majlis saja cenah. Alhamdulillahirabbil sahabat sekalian, mari kita membaca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri kajian ke pagi ini. Insya Allah hari Sabtu Kang Ustadz Rizaldi ya, kemarin beliau kata hari Jumatnya itu ada mendadak ke Cianjur gitu ya, jadi tidak menginfokan, saya juga tidak apa, jadi ada miskomunikasi. Semoga hari Sabtu sekarang
tidak ada miskomunikasi lagi dan beliau siap insya Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi sahabat sekalian. wabarakatuh. Sahabat Jazakallah khair bergerak. Kang Sandi, jazakallah khair ilmunya. Diantos silaturahimnya nih ke outlet ya. Dipoto dulu, jangan dulu keluar. Oh ya, foto. belum dibuka foto dulu. Ada Pak Dokter, saya belum lihat Pak Dokter pasca Pak nikah, dokter Bang. mana Pak dokter? Aduh, hand ngali penganten, wajah penganten. Pasca nikah. Pasca nikah can katingali beungeutna di mana eta Mana? aya Oh, siomay. Pak Aduh, dokter kabur. eta aya siomay atuh nu bener atuh fotona. Harapan somai nabi kita Pak. Eta balik fotona atuh mau berkah eta. Aduh. Pengantin baru kudu Ada kamar, katingali. kamar buka eta bisi keneng kelana. Is gagah kitu tingali pengantin anyarnya. Masya Allah. Kuma kadung. Di kamari. Pak Haji, kesibak cina Pak Haji. Siap. Aduh, ya nama. Siap, 1, 2, Beres adus. 3. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap. Kang Ahmad telat, kita nonghalna Kang Ahmad. Lah, siap. Kali ini. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita cek ya. Terap. Mantap. Mantap. Sip. Siap, syukron Bah. Assalamualaikum. Semangat bergerak. Syukron Kang Sandi, syukron semua. Ya, Mangga Kak. sadayana selamat Nuhun bergerak sadayana. beraktivitas. Pak Dokter tong poho diantos eta siomainanya.